Ketemu lagi sama gue Agung. Kali ini gue akan membahas tentang pendarahan pasca persalinan. Untuk sumbernya gue ngambil dari buku Ilmu Kebidanan dari Profesor Dr. Saurwono Prawiroharjo, edisi keempat tahun 2009. Oke. Pendarahan pasca persalinan adalah pendarahan yang melebihi 500 cc setelah bayi lahir. Penyebabnya itu bisa karena atonia uteri yang pertama, yang kedua bisa karena robekan jalan lahir, yang ketiga bisa karena retensio plasenta, keempat karena inversio uterus, yang kelima bisa karena gangguan pembekuan darah. Yang pertama itu kita bahas adalah atonia uteri. Atonia uteri adalah keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup pendarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasentanya lahir. Diagnosisnya akan tampak pendarahan yang masih aktif dan banyak dan bergumpal. Fundus uterinya itu masih setinggi pusat ataupun lebih, dengan kontraksi yang lembek. Untuk terapinya itu sendiri, pasien diposisikan Trendelenburg, pasang infus, dan beri oksigen. Dan lakukan rangsang kontraksi uterus, dan bisa dilakukan laparotomi ataupun histerektomi bila diperlukan. Yang kedua itu adalah robekan jalan lahir. Biasanya akibat episiotomi, robekan spontan perineum, trauma forceps ataupun vakum ekstraksi. Diagnosisnya dengan spekulum untuk mencari sumber pendarahan dengan ciri warna darah merah segar dan pulsasi. Untuk terapinya itu sendiri harus dilakukan penjahitan sampai darah berhenti. Yang ketiga adalah retensio plasenta. Itu bila plasenta tetap tertinggal dalam uterus setengah jam setelah anak lahir. Untuk diagnosisnya akan tampak pendarahan saat kontraksi rahimnya baik dan robekan jalan lahir sudah dijahit. Untuk terapinya itu sendiri harus dilakukan eksplorasi ke dalam rahim, bisa dilakukan kuretase dan pemberian uterotonika. Yang keempat bisa karena inversi uterus, keadaan di mana lapisan dalam uterus turun dan keluar lewat ostium uteri externum yang dapat bersifat inkomplit maupun komplit. Gejalanya pasien bisa mengalami shock, pendarahan banyak yang bergumpal, di vulva tampak endometrium yang terbalik. Terapinya harus diberi anestesi, pasang infus, pemberian tokolitik yang kemungkinan dilanjutkan dengan reposisi manual. Di dalam uterus, plasenta dilepaskan dan dikeluarkan dan diberi uterotonika intravena. Pemberian antibiotik dan transfusi darah bisa dilakukan dan bisa dilakukan terakhir adalah pembedahan. Yang kelima bisa karena gangguan pembekuan darah. Bila penyebab lain sudah dapat disingkirkan dan adanya riwayat yang sama sebelumnya. Akan tampak waktu pendarahan dan waktu pembekuan yang memanjang, trombositopeni, hipofibrinogenemia, FDP, perpanjangan dari PT dan maupun PTT. Untuk terapinya itu sendiri harus diberikan transfusi darah dan produknya seperti plasma beku segar, trombosit, fibrinogen dan heparinisasi ataupun pemberian EACA. Itu bahasan kita tentang pendarahan pasca persalinan. Jadi bisa karena atonia uteri, bisa karena robekan jalan lahir, bisa juga karena retensio plasenta, inversi uterus maupun gangguan pembekuan darah. Jadi ada 5 penyebab pendarahan pasca persalinan. Semoga bermanfaat bahasan kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan salam hidup sehat.